Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amma ba'du, yang kami hormati segenap pengurus DKM Al-Muhajirin, yang kami hormati segenap pengurus Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin, hadirin wal hadirat, hadaniyallah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan yang telah memberikan hidayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, yaitu setiap malam Sabtu kita jam'iyah yasinan dan marhaba. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah dan maghfirah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia sampai akhir zaman dan kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berkumpul, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan jam'iyah dalam suatu majlisul ilmi. Minggu kemarin bahwa dikatakan seseorang yang berangkat di majelis ilmu itu langkah dari rumah, man intaqala liyata'allamu ilman ghafir lahu qabla ayyakhtu. Jadi orang yang mau berangkat dari rumah ke majlisul ilmi atau ke majelis taklim, ya, dengan tujuan mencari ilmu, dengan tujuan mengaji, maka ghafirullahu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya sebelum melangkah, ya, sebelum melangkah. Sahabat-sahabat ikramah yang kami hormati dan yang kami banggakan, minggu kemarin kita membahas bab fi fadilatil ilmi wal ulama, yaitu membahas keutamaannya ilmu dan keutamaan ulama atau orang yang ahli ilmu.
Dalam kesempatan malam hari ini kita pindah untuk mengkaji suatu babnya yaitu Al-Babus Tsani fi fadilati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pada malam hari ini membahas bab keutamaannya membaca la ilaha illallah atau disebut dengan kalimat thayyibah. Ya, disebut dengan kalimat thayyibah. Perlu dijelaskan bahwa bagaimana Pak kalau orang yang belajar ilmu tapi ketika itu diamalkan atau tidak itu mendapatkan pahala atau tidak? Kalian belajar ilmu pada malam hari ini, terus kalian diamalkan ataupun tidak diamalkan itu mendapatkan pahala atau tidak? Mendapatkan pahala. Meskipun kita belajarnya itu satu bab ya. Satu bab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama babam minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu man ayyusalla alfi raka'atin tatawwu'an." Cara Gusti Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong ta'ala makang belajar sapa man baban ing sak bab. Kalian belajar ilmu satu bab. Minal ilmi saking ilmu ya'malu nuli den lakoni sapa man bihi kelawan ilmu mau au lam ya'mal atawa ora den amalaken bihi kelawan ilmu kana ana sapa man iku afdalu luwi utama tenimbang min ayyusalla alfu rakaatin tatawuan tenimbang salat 1000 rakaat kang bangsa salat sunnah. Nah, kalian belajar satu bab dari ilmu, satu bab itu keutamaannya lebih baik ya daripada salat 1000 rakaat tapi salat sunnah. Meskipun kalian itu diamalkan atau tidak, ya. Tapi kalian belajar satu bab dari ilmu. Nah, sekarang kita mencoba untuk membahas bab fi fadilatil la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani utawi bab kang kaping loro fi fadilatil la ilaha illallah jelasaken ing dalem martelaaken lafaz la ilaha illallah. Ola ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kala ngendika sapa man kula yaumin ing dalem saben-saben dina la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lan lafaz Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin ing 1000 ing 100 ambalan jaa yaumal qiyamah jaa mangkat taka yaumal kiamat ing dalam dina kiamat opo wajuhu wajahe man kal badri kaya rembulan purnama. Amalan amaliyah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali sehari semalam. Surah tas sembahyang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam sholat itu kalian membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berapa kali? Ning sembahyang kah? Anak ini lebih apa? Hah? Kalian membaca tahiyat. Tahiyat berarti tahiyat kalau sholatnya 2 rakaat berarti berapa kali? 2 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lah. Ning lebakun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau kalian baca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali dalam sehari semalam, ya. Dalam sehari semalam jaa yaumul qiyamah wajhukal badri. Jadi nanti di hari kiamat wajah kalian itu seperti bersinar seperti rembulan purnama yang bisa menerangi kegelapan.
Rembulan purnama itu kan bisa menerangi kegelapan. Padahal rembulan sama bintang itu lebih lebih terang yang mana? Bintang, tapi bintang jaraknya jauh. Nah, oleh karena itu rembulan purnama yang bisa menerangi alam semesta. Itu diibaratkan seperti itu. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kulla yaumin, setiap hari, ya. Kulla yaumin, bahasa lu kulla yaumin, setiap hari, ya. Mi'ata marrat, 100 ambalan, 100 ambalan kayak 100 wirid 100. Nah, jaa yaumul qiyamah wajuhu kalbadri. Jadi engko ning dina kiamat wajahe wong maukah bersinar. Sing sajane meruwek ora. Karena orang lok dikir sih. Ireng. Ya sing ahli zikir, aduh wajah mencorong. Mencorong kayak rembulan purnama. Nah, ya kalau bisa diamalkan setiap hari itu baca kalimat thayyibah jangan sampai pot 100 ambalan. Ya, terkadang zikir itu dianggapnya sepele, ya beli. Zikir itu dianggapnya sepele. Kadang-kadang ya terus beli kiyeng. Wis pokoknya hal-hal sing amaliyah sing perasaannya guys beli kiyeng padahal malam dilakoni lagi peragat sholat subuh atau peragat sholat duhur baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah satu senyum sedelat sah ora suara apa tapi kenang beli kiyeng ya lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dongak berisat wis ya le. Nah padahal malam dilakoni malangka kun 10 menit kah lamun sir titir ka wirudo apa langkah 10 menit kah cuman yang mengkonon kah apa arane beli kiyeng wis pokoke mah beli kiyeng ya aku mono syaitonir rejim. Jadi kalau dibiasakan insya Allah makanya kan begini jadilah ahli ilmu dan jadilah ahli zikir. Nah, ahli ilmu itu bukan berarti wong berilmu itu dudu wong sing bisa maca kitab bae, dudu wong sing bisa baca Al-Qur'an bae beli. Ya, yang namanya ilmu itu kan luas, ya. Ilmu itu luas. Jadi mempelajari ilmu agama dan mempelajari ilmu jare wong Jawa banget mah anak ilmu agama aja anak ilmu di grama. Jadi anak ilmu tata negara, anak ilmu agama, anak ilmu umum macam-macam lah. Nah, dan belajar ilmu itu tidak harus membaca buku, ya. Kita mempelajari ilmu itu bisa melihat dari realitas sosial kita di sekeliling kita. Oh, ternyata begini. Kita melihat sekeliling kita ini keadaannya seperti ini. Oh, nanti kita berpikir akhirnya menjadi sebuah disiplin ilmu. Sama halnya kalian ketika kalau yang sudah di bangku kuliah itu kan ada yang namanya penelitian. Penelitian itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, akhirnya diteliti menjadi suatu disiplin ilmu. Jadi orang yang ahli ilmu itu bukan hanya ahli kitab, ya, jelas ya. Nah, yang namanya ahli ilmu itu ya ahli ilmu. Nah cuman aja baik. Bang ngomong, oh anaknya kita mah bisa segala-gala, waduh. Hebat ya anak kita mah bisa segala-gala. Harus segala-gala ku kabeh gak bisa ora. Masa manusia aku bisa kabeh ora mungkin kan. Ya beli. Ora mungkin. Manusia bisa kabeh ora. Anak pak-pake dewek. Anak pak-pake dewek. Padahal kayak dom aja. Dom kanggo noblos kain. Sira aja kongkon digawe paku ya melengku masa bisa. Semua itu sudah ada porsinya masing-masing. Nah,
Makanya kalian jangan aneh ketika melihat seseorang yang pintar lebih dari kita. Oh ya berarti dia lebih pintar. Kita terus berjuang untuk bagaimana kita bisa seperti mereka. Ya, ilmunya aja diri sendirinya. Kalau diri sendiri ya harus jadi diri sendiri. Tapi kemampuan dalam kapasitas ilmu pengetahuan kita harus bisa mengimbangi dari mereka. Kalau ingin jadi seperti mereka ya salah. Jadilah diri sendiri. Ya. Jadilah diri sendiri. Kalau ilmunya silahkan mau ngambil ilmuwan yang mana. Oh hebat teman, ditiru orang apa-apa. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri utawi utamane zikir iku la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a lan utawi keutamaane doa iku alhamdulillah. Awas ya. Keutamaan zikir iku sing paling utama zikir la ilaha illallah. Karena apa coba? Zikir la ilaha illallah itu menyatukan hati dan pikiran manusia satu tujuan, tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa bedanya ketika kalian zikir dengan bacaan Allahul kafi, Rabbunal kafi, Wasodnal kafi, Wajadnal kafi dan seterusnya. Ya. Sirah zikir ana maning. Zikir ya Jabbar, ya Qahar, ya Hayyu, ya Qayyum dan lain sebagainya ya. Terus ada lagi zikir sholawat, ada sholawat Fatih, ada sholawat tibil qulub ya. Yang kalian tetap baca itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub ila akhirih. Dibaca sekian kali corona hilang, ya orang hilang-hilang. Sehingga we hilang punya gasing hilang mah sehingga we orang hilang iku manusia dewek sebenarnya tah. Asli sih wis pada waras dengan. Ada. Afdhalul dzikri lebih utama-utamane zikir yaiku maca la ilaha illallah. Baca 100 dina sewengi. Wa afdhalud du'a lan utama-utamane doa yaiku maca alhamdulillah. Sira maca alhamdulillah kadengar di doa ta donga kun bocah. Karena apa? Doa alhamdulillah itu adalah manifestasi daripada rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Pragat mangan alhamdulillah. Pragat sholat alhamdulillah. Pragat menggawe alhamdulillah. Barang baca alhamdulillah boro-boro. Padahal majare Gusti Kanjeng Nabi iku manifestasi daripada bersyukur yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Itu paling kecil loh, paling cilik. Wis maca alhamdulillah begawis syukur. Apa maning lamun sira duwe rezeki akeh terus disedekahaken, itu kan bentuk rasa syukur. Seberapapun kekayaan manusia itu kalau ditasarufkan atau dialokasikan untuk kegiatan keagamaan atau untuk kegiatan anak yatim dan lain sebagainya, itu bentuk daripada rasa syukur atas harta yang ya, itu manifestasi apa implementasi daripada rasa bersyukur yang paling besar kunku. Yang paling kecil itu cuma mengucapkan alhamdulillah. Biqauli alhamdulillah. Kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah bega puat ngel sirang tas mangan alhamdulillah. Oh, boro-boro ya hoye wae. Alhamdulillah ora. Jadi padahal mah afdhalud doa, luwih utama-utamane doa yaiku alhamdulillah. Nah, hal sepele ya. Tapi kadang-kadang kita menyepelekan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Allah taala halim mahlur Allah la ilaha illallah utawi kalimat la ilaha illallah iku kalam ingsun. Jare Gusti Allah lafaz la ilaha illallah iku kalame ingsun wa ana lan utawi ingsun huwa iku Allah
man utawi sapane wong qolaha iku qolaha ngucapaken sapa wong ing la ilaha illallah dakhala mangka mlebu sapa man husni ing benteng wa man dakhala wa man utawi sapane wong dakhala kang mlebu sapa man husni ing benteng Kanjeng Nabi amana mangka aman sapa man min iqabi saking siksa neraka. Lamun wong sing gelem ngucap la ilaha illallah iku bakal diupai benteng kenang Gusti Allah Subhanahu wa taala, iku benteng kang bakal wong sing wis manjining bentenge Gusti Allah jare Kanjeng Nabi ke. Iku wong mau bakalan lepas dari siksa neraka, siksane Gusti Allah. Mulane maca la ilaha illallah iku sebagai benteng. Sebagai benteng. Wong sakti bengen iku bakal maca la ilaha illallah iku ngresep ning jero ati ja. Mulane bakal wong zaman bengen iku penyatuan diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa itu totalitas. Dikaya zaman sekian. Mulane wong zaman sekian mah tirakate keder. Wong zaman bengen karena tirakat iku bentuk daripada menyatukan diri kepada sang Maha Pencipta. Sangane gaya hebat. Nah, sekian kalah kena HP cah. Kalah kena HP, disiplin ilmu pengetahuan yang begitu canggih, teknologi yang begitu mapan. Kita kalau tidak bisa mengimbangi, ya repot ketinggalan. Kalaupun kita tidak bisa belajar itu, nanti kita ketinggalan. Kalaupun kita menuruti hal itu terus, kalau kita tidak bisa memfilter diri, akhirnya kita terjerumus. Repot. Kalau zaman dulu orang itu ya kalau sudah keyakinannya mantap, itu ya selesailah persoalan hubungan hubungan dirinya dengan sang pencipta. Nah, sekian arane zaman sekian zaman wis kakan lewat sebenarnya masih zaman kakan lewat bocah enom ya wis kakan lewat. Artinya saya juga bisa membedakan dulu ketika zaman cilike ya wayut sengsara kayak apa zaman cilike wayut. Nah, zaman cilike bocah zaman sekian orang sengsara wis enak mangan tinggal ngopi ning warung akeh warung. Ya iya, zamane wayut coba lagi cilik nengan, pengen ngaji be. Keder metu sing umah buka dibedil kenang Belanda jarane. Aduh, zaman sekian sirake wis merdeka. Lamun aja ya tidak bisa memanfaatkan momen zaman yang seperti ini, ya nantinya ya ketinggalan. Tapi maukah kita dalam mengarungi kehidupan selaras dengan perkembangan zaman itu perlu yang namanya keseimbangan ya. Di mana-mana pun juga perlu yang namanya keseimbangan. Sok laka keseimbangannya repot. Laka keseimbangannya kok repot. Kalau orang yang terlalu over nanti pun juga meledak dewek. Tapi kalau orang itu bisa menyeimbangkan dalam hidup, insya Allah bahagia. Ya, makanya ketika Kanjeng Nabi dawuh itu kan i'mal li dunyaka ka annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Los manusia arep kerja jarang kono. Ya, sing penting mah apa? Maukah jadi lanjutakan maning? Wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan. Inget tak ning pegawean akhirat bokatan sukiki mati. Loh, mohon butuh keseimbangan ya. Ilmu pun juga harus begitu. Ilmu pun juga harus keseimbangan. Kalau kalian ilmu yang dicapai ilmunya dari hasil nalar ya repot. Engko dadi sing bener kabeh cah. Bener jare dewek akhirnya. Kalau kalian hanya mengandalkan nalar, tidak bisa dibarengi dengan nilai intuitif atau nilai-nilai uluhiyah, nilai-nilai ketuhanan. Nantinya sekarepe dewek. Semua hal yang tidak halal bisa menjadi
halal. Yang haram bisa menjadi halal. Apalagi yang sing remeng-remeng, wah wis repot. Ya wis zamane iki makanya repot. Ya, zamane ya wis remeng-remeng. Bahkan jare Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Neka ana sapa sira kabeh zakata ing zakat abdanikum badan sira kabeh biqauli la ilaha illallah kelawan ngucap la ilaha illallah. Lamun kiulaki sira ke beli bisa zakat. Zakat mal karena durung duwe harta. Zakat emas durung duwe emase. Zakat anak gak Mas Nurul ya. Anak Mas Nurul, Mas dong ada durung duwe. Jadi niatana zakat dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu sebagai zakat. Ya, zakat abdanikum. Zakat badan, bari badane bersih, bari badane ya badannya bersih, menyatu karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu semacam semacam kejawen dulu bocah. Memang ana benernya kan tidak bisa disalahkan ya. Tentang ajaran manunggaling kaula Gusti, tentang ajaran bagaimana kita pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ajaran itu kan ada fase-fasenya, ada ada syariat dulu ya, ada taurekot dulu, ada hakikat, baru ma'rifat billah. Nah, artinya ma'rifat billah itu kita mengetahui barang siapa yang mengetahui dirinya, barang siapa yang ia mengetahui dirinya maka mengetahui Tuhannya. Kan begitu. Nah, jadi ada fase-fasenya kita dalam belajar ilmu. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man abdi yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah taala sidqu abdi anna Allahu la ilaha illa anna asyhadukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat thayyibah, para malaikat itu menyaksikan bahwa ya Allah ampunilah dosanya bagi mereka yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tapi yang ikhlas ya, baca aku yang ikhlas. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlishon dakhalal jannah. Bahkan jare Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sing sapa kang ngucap la ilaha illallah khalisan mukhlishon ya. Khalisan mukhlishon artinya dengan ikhlas tanpa ada tujuan dan maksud tertentu, dakhalal jannah, jaminannya manjing ning suarga. Ada suatu amaliyah sirake arepan ana tujuan kayak arepan ikhlas, arepan beli ya, maca zikir tapi zikir iku diterima kena Gusti Allah apa rupane zikire? Sholawat. Salat Jibril. Apa bunyinya salat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ikhlas tidak ikhlas pasti oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siraki lagi numpak pit sing umah mari masjid ya sedeal atau numpak motor drone ingatin sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Nah, tapi bocah zaman sekian beli mokonon dah. Set musikan. Oh, nikmat. Orang kerasa ketemu telanggen wae. Nah, coba musikannya ki musikan wirid kon la ilaha illallah la ilaha betablicak coba. Numpak motor kara. Bak motor ya ning kene nyon enggak musikannya kudu musikan wirid kadang-kadang musikannya tarlingan ya dangdutan sholawat kadang-kadang sholawat gimana sholawat anak sholawat koplo sholawat jadi koplo coba ya dangdut Masya Allah zaman orang
Zaman bengen Malaka ya sholawat bocah, sholawat dikoplok-koplok. Oh yo, sholawat dikoplok-koplok dangdutan ya. Gendangnya kalah sudah mah. Jadi orang yang mendengar sholawat itu memang orang yang tidak terbiasa membaca sholawat pun juga akhirnya ya membaca sholawat. Cuman kadang-kadang goyangnya ini yang di apa namanya yang diutamakan bukan menghayati dari sebuah bacaannya. Ya, tuh begitu. Tapi alhamdulillah bisa menarik seseorang untuk mencintai sholawat. Untuk gemar bersolawat karena apa? Alhamdulillah ya solawatnya nganggo dikoplo enak kedengerannya lah. Solawatnya nganggo dangdut. Bengen mah anak kosidah. Tapi ya bahasa Indonesia nyanyi aku kosidah. Bahkan tasubuh pak ilmu ku ngerongkokan ngerti yo ana sidaria sedurunge jenune MZ ceramah tasubuh. Radio masih nganggo apa arane baterai ABC. Durung ada. Apa mending wayut lagi cilikan boro-boro radio kayaknya wayut. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamu la ilaha illallah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan selekumit apa yang bisa kami sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.